Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Namun, yang membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya bukanlah pada kegagalan itu sendiri, melainkan cara pandang mereka terhadap kegagalan tersebut. Mereka yang menerima kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, cenderung akan berada di jalan menuju kesuksesan, sementara mereka yang menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, cenderung akan berakhir dengan kegagalan yang sebenarnya. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan saat kita mengalami kegagalan? Mari kita simak 10 langkah terbaik yang dapat Anda lakukan saat Anda mengalami kegagalan dalam video ini. 1. Renungkan kegagalan tersebut. Salah satu cara yang paling efektif untuk menghadapi kegagalan adalah dengan meluangkan waktu Anda untuk merenungkan kegagalan yang Anda alami. Perenungan seperti ini sangatlah penting karena ia memberikan Anda kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Mulailah dengan mengakui kegagalanmu tanpa menyalahkan dirimu sendiri. Pahamilah bahwa kegagalan hanyalah bagian dari kehidupan dan tidak mempengaruhi kemampuan dan nilai Anda. Selanjutnya, selidikilah lebih dalam situasinya. Keputusan atau tindakan apa yang menyebabkan kegagalan ini? Bisakah Anda melakukan sesuatu yang berbeda di lain kesempatan? Refleksi diri ini akan memberikan wawasan yang berharga kepada Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Jangan takut untuk meminta masukan dari orang lain, karena mereka mungkin saja menawarkan perspektif baru atau saran yang membangun. Ingatlah, meminta bantuan atau nasihat dari orang lain tidak menandakan bahwa Anda orang yang lemah, melainkan langkah cerdas menuju perbaikan. Belajarlah dari kesalahan, tetapi jangan biarkan kesalahan masa lalu menyita pikiran Anda. Gunakan wawasan baru Anda untuk menetapkan tujuan baru dan membuat rencana untuk melangkah maju. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, namun sebuah batu loncatan menuju kesuksesan. Berbaik hatilah pada diri sendiri selama proses ini. Ingatkan diri Anda bahwa kegagalan adalah pengalaman yang dialami setiap orang pada titik yang berbeda. Gunakan kegagalan itu sebagai motivasi untuk berjuang mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Singkatnya, ketika dihadapkan pada kegagalan, luangkan waktu untuk merenung tanpa menyalahkan diri sendiri, menganalisa situasi, mencari nasihat, merencanakan masa depan, dan maafkan diri sendiri. Pendekatan ini akan mengubah kegagalan menjadi peluang. 2. Bertanggung jawab. Cara efektif berikutnya untuk menghadapi kegagalan adalah dengan menerima tanggung jawab atas tindakan dan keputusan Anda. Bertanggung jawab atas kesalahan Anda adalah langkah penting dalam perkembangan diri Anda. Ketika kesalahan atau kegagalan terjadi, penting untuk mengetahui peran Anda dalam situasi tersebut. Ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, melainkan menyadari bagaimana tindakan dan keputusan Anda berkontribusi terhadap suatu hasil akhir. Bertanggung jawab atas kegagalan Anda menunjukkan kedewasaan dan akuntabilitas yang ada dalam diri Anda. Dengan melakukan ini, Anda dapat memperoleh pelajaran berharga dari pengalaman Anda sendiri. Dengan memikul tanggung jawab, Anda akan mendapatkan kendali atas tindakan Anda dan memungkinkan Anda membuat perubahan positif. Hindari menyalahkan orang lain atau faktor-faktor eksternal yang tidak bisa Anda kendalikan atas kegagalan Anda. Ingatlah, bertanggung jawab bukan berarti terus memikirkan kesalahan masa lalu atau menghukum diri sendiri, melainkan adalah untuk mendorong pengembangan, kekuatan, dan peningkatan pada diri Anda. Berusahalah untuk menerima tanggung jawab dengan mengakui peran Anda dalam kegagalan. Hal ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki diri dan memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda. 3. Belajar dari kesalahanmu. Cara lain untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika Anda gagal, adalah dengan mengambil pelajaran dari kesalahan dan kegagalan Anda sendiri. Belajar dari kesalahan adalah cara yang ampuh untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Saat menghadapi kegagalan, sadarilah bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan Anda, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pertama, luangkan waktu untuk memikirkan apa yang salah.
Identifikasi tindakan atau keputusan spesifik yang berkontribusi terhadap kegagalan tersebut. Selanjutnya, Anda perlu menyelidiki mengapa tindakan atau keputusan tersebut tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dengan mengetahui akar penyebabnya akan membantu Anda menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. Ini sama halnya Anda membuat daftar apa yang tidak boleh dilakukan di masa depan. Setelah Anda berhasil mendapatkan pelajaran berharga tersebut, gunakan pelajaran tersebut untuk membuat perubahan positif. Sesuaikan pendekatan Anda, tetapkan tujuan baru, dan susun rencana untuk mencapainya. Kegagalan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan jika Anda menerapkan apa yang telah Anda pelajari. Jangan berkecil hati jika Anda gagal. Itu adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan. Jika Anda dapat menerima kegagalan sebagai seorang guru, Anda akan menyadari bahwa setiap kemunduran yang Anda alami akan membawa Anda setahap lebih dekat dengan tujuan Anda. Belajar dari kesalahan Anda adalah keterampilan yang dapat menghasilkan kegigihan, pertumbuhan pribadi, dan kesuksesan di masa depan. Saat Anda gagal, luangkan waktu untuk merenung, pahami mengapa hal itu terjadi, dan gunakan pelajaran tersebut untuk membuat perubahan positif dalam hidup Anda. Belajar dari kesalahan Anda adalah jalan menuju perbaikan dan kesuksesan yang berkelanjutan. 4. Buat tujuan baru. Terkadang untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika Anda gagal adalah dengan memulai lembaran yang baru. Ketika Anda mengalami kegagalan, mengalihkan fokus Anda pada tujuan baru dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Mulailah dengan satu langkah mundur dan evaluasi kembali tujuan Anda. Apa yang sebenarnya ingin Anda capai? Tetapkanlah tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Tujuan-tujuan ini harus spesifik, terukur, dan memiliki batasan waktu. Menetapkan tujuan baru akan memberikan Anda sebuah tujuan. Hal ini akan memberi Anda lebih banyak hal untuk dikerjakan dan membangkitkan kembali motivasi Anda. Proses ini dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali prioritas Anda dan mengarahkan hidup Anda ke arah yang benar-benar penting bagi Anda. Ingat, tidak apa-apa untuk memulai dari hal yang kecil. Mencapai tujuan kecil tetap akan meningkatkan kepercayaan diri Anda dan memotivasi Anda untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ambil satu langkah pada satu waktu. Agar tetap pada jalurnya, buatlah rencana dengan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Bagi tujuan Anda menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan tandai kemajuan Anda. Hal ini akan membantu Anda tetap bertanggung jawab pada rencana yang telah Anda buat dan tetap termotivasi. Jangan lupa untuk tetap fleksibel. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu menyesuaikan tujuan Anda di tengah jalan. Beradaptasilah dan belajarlah sambil menjalani prosesnya. Menetapkan tujuan baru setelah kegagalan akan memberikan awal yang baru dan tujuan yang lebih jelas. 5. Tetap gigih. Kegigihan dalam menghadapi kegagalan merupakan aspek penting untuk mengetahui bagaimana harus merespons ketika kegagalan terjadi. Kegigihan dalam menghadapi kegagalan layaknya seperti memiliki keyakinan yang teguh pada tujuan Anda bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Ini adalah kualitas yang dimiliki oleh orang-orang sukses yang tidak dimiliki oleh orang gagal. Kegagalan tentunya mengecewakan, namun bukan berarti Anda harus menyerah. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan kegagalan Anda sebagai motivasi untuk terus maju. Ingatlah bahwa banyak orang sukses yang mengalami kegagalan sebelum mencapai impian mereka. Pertahankan fokus Anda pada tujuan jangka panjang Anda. Kesuksesan itu membutuhkan waktu, dan tidak selalu merupakan jalan yang lurus. Ingatlah bahwa kegigihan berarti upaya dan ketangguhan yang berkelanjutan, bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Kelilingi diri Anda dengan teman, mentor, kolega, dan keluarga yang selalu memberi Anda dukungan. Mereka dapat membantu Anda tetap gigih dan mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ketika kegagalan menghampiri Anda, tetaplah gigih dan fokus. 6. Tetap positif. Hal lain yang perlu Anda perhatikan saat mempelajari apa yang harus dilakukan saat gagal adalah tetap berpikiran positif.
Tetap bersikap positif bahkan ketika kegagalan datang ibarat cahaya yang terang di tengah kegelapan. Ini mungkin terdengar mudah diucapkan namun sulit dilakukan, tapi percayalah ini sangatlah penting. Kegagalan dapat menimbulkan perasaan kecewa, frustasi, dan keraguan pada diri. Namun, mempertahankan sikap positif dapat membuat perbedaan besar dalam cara Anda mengatasi kegagalan. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun, seseorang seharusnya mempunyai keyakinan bahwa hari-hari yang lebih baik akan segera datang. Mulailah dengan berfokus pada pelajaran yang telah Anda pelajari dari kegagalan Anda. Perubahan perspektif ini dapat mengubah kegagalan menjadi peluang untuk berkembang. Ingatlah banyak orang sukses mengalami banyak kegagalan sebelum mencapai tujuan mereka. Kelilingilah diri Anda dengan lingkungan yang positif, seperti teman dan mentor yang selalu mendukung Anda. Mereka dapat mendongkrak semangat Anda saat Anda sangat membutuhkannya. Rayakan dan akuilah keberhasilan Anda sekecil apapun, dan gunakan itu untuk meningkatkan rasa optimisme Anda. Sangat mudah untuk merasa sedih ketika Anda gagal, tetapi tetap bersikap positif adalah hal yang benar-benar Anda butuhkan untuk kembali ke jalur yang benar. 7. Mintalah masukan dari orang yang lebih berpengalaman. Mencari masukan dari orang lain adalah salah satu cara untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika Anda gagal. Hal ini seperti meminta panduan pada orang lain saat Anda melewati jalan yang tidak Anda kenal. Masukan dari orang lain dapat memberikan perspektif dan wawasan yang berharga. Merasa kecewa dan bingung saat gagal adalah hal yang lumrah. Disinilah mencari masukan dari orang lain menjadi sangat penting. Hubungi seseorang yang Anda percayai, seperti teman, mentor, atau kolega. Mintalah masukan yang jujur mengenai apa yang salah dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Masukan dapat menjadi sebuah cermin yang menunjukkan kepada Anda aspek-aspek dari tindakan atau keputusan Anda yang mungkin terlewatkan. Hal ini memberi Anda kesempatan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jangan takut dengan kritikan, karena itu adalah sebuah berkah bagi Anda. Kritik yang membangun akan sangat membantu Anda dalam kemajuan yang positif. Ingatlah bahwa meminta masukan merupakan interaksi dua arah. Dengarkan dengan seksama, ajukan pertanyaan, dan bersikaplah terbuka terhadap saran orang lain. 8. Tetap tangguh. Memiliki sikap tangguh ketika Anda menghadapi kegagalan layaknya memiliki sebuah perisai yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan, dan merupakan keahlian yang patut untuk dikembangkan. Merasa sedih saat mengalami kegagalan adalah hal yang wajar, namun orang yang tangguh melihat kegagalan sebagai peluang untuk berkembang. Mereka tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan mereka. Sebaliknya, mereka belajar darinya dan menjadi lebih kuat. Untuk meningkatkan ketangguhanmu, fokuslah pada mindset Anda. Kembangkan pandangan positif dan keyakinan bahwa Anda dapat mengatasi segala kesulitan yang menghadang Anda. Pahamilah bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan, dan itu tidak membuat Anda gagal sebagai manusia. Jadilah orang yang mudah beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi di sekitar Anda. Jadikan diri Anda seperti rumput yang tidak tumbang saat ditiup angin kencang sekalipun. Membangun ketangguhan membutuhkan waktu. Ini adalah sebuah proses, dan Anda dapat meningkatkannya melalui latihan. Semakin sering Anda menghadapi dan mengatasi tantangan, Anda akan semakin tangguh. 9. Susun ulang strategi Anda. Menyusun kembali strategi Anda merupakan cara lain untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika Anda gagal. Langkah pertama adalah mengevaluasi apa yang salah. Identifikasi hal-hal penting dari strategi Anda yang tidak berhasil. Hal ini mungkin disebabkan oleh waktu yang tidak tepat, pendekatan yang Anda lakukan, atau sumber daya yang Anda gunakan. Setelah Anda menemukan apa yang salah dalam strategi Anda, jangan takut untuk melakukan perubahan. Susun kembali strategi Anda misalnya dengan mencoba pendekatan yang berbeda, menetapkan tujuan baru, atau mengevaluasi kembali prioritas Anda.
Ingatlah bahwa kegagalan seringkali menjadi sumber informasi yang berharga bagi Anda. Kegagalan mengajarkan Anda tentang apa yang tidak akan berhasil dan apa yang akan berhasil. Gunakan pengetahuan ini untuk menyempurnakan strategi Anda dan membuatnya lebih efektif. Menyusun ulang strategi Anda mungkin akan memakan waktu dan melibatkan trial and error. Namun, setiap penyesuaian yang Anda lakukan akan membawa Anda lebih dekat dengan tujuan Anda dan meningkatkan peluang keberhasilan Anda. 9. Beristirahatlah sejenak jika diperlukan. Terkadang Anda hanya perlu istirahat sejenak saat menghadapi kegagalan. Ini sama halnya dengan menekan tombol pause dalam permainan video game yang menantang untuk memulihkan kekuatan dan menyusun strategi. Kegagalan itu terkadang menguras energi. Hal ini bisa membuat Anda merasa kewalahan dan putus asa. Beristirahat bukan berarti menyerah, namun menunjukkan bahwa Anda sadar akan pentingnya istirahat dan relaksasi. Selama jeda ini, jauhkanlah diri Anda dari situasi dan pikiran tentang penyebab kegagalan Anda. Ini adalah kesempatan untuk menjernihkan pikiran, mengurangi stres, dan mendapatkan perspektif baru. Lakukan aktivitas yang membuat Anda rileks dan gembira, seperti membaca, berjalan-jalan, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Istirahat dapat membantu mengatur ulang emosi dan pikiran Anda serta membuat Anda kembali fokus pada tujuan Anda. Anggaplah ini sebagai perhentian sementara di sepanjang perjalanan Anda sebelum Anda kembali melanjutkan perjalanan Anda. Kegagalan merupakan peristiwa dan aspek kehidupan yang sangat menarik, namun banyak orang yang tidak pandai menghadapinya. Cara Anda dalam menghadapi kegagalan menunjukkan pola pikir dan pandangan Anda tentang kehidupan Anda serta dapat membuat perbedaan besar dalam upaya Anda menuju perkembangan dan keberhasilan. Ketika Anda mengetahui apa yang harus dilakukan ketika Anda gagal, Anda dapat dengan mudah belajar, beradaptasi, dan memperoleh keterampilan baru untuk mencapai tujuan Anda. Saat Anda menerapkan tips di atas, ingatlah untuk melihat kegagalan sebagai peluang, bukan kemunduran.